Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan penuh ketenangan untuk bapak-bapak yang sedang mendengarkan video ini. Bayangkan malam hari di rumah kita. Lampu ruang tamu sudah dimatikan, anak-anak dan cucu mungkin sudah tertidur. Hanya ada suara kipas angin yang berputar pelan dan istri kita yang diam di sebelah. Dulu, momen seperti ini terasa hangat. Ada tawa kecil, sentuhan ringan, atau bisikan sebelum tidur. Namun kini, keheningan itu terasa makin panjang. Bukan karena tidak cinta, tapi karena tubuh kita terasa berubah. Kita pura-pura tidur cepat, padahal dalam hati ingin sekali kembali seperti dulu. Bapak, saya ingin bertanya dengan penuh rasa hormat. Apakah Bapak pernah merasa asing dengan tubuh sendiri? Pernah merasa ingin dekat dengan pasangan, tapi ragu apakah tubuh masih mampu? Atau mungkin Bapak memilih diam, menganggap ini adalah bagian dari usia? Di ruang praktik saya, pertanyaan-pertanyaan seperti ini sering muncul, tapi tidak diucapkan, hanya lewat tatapan, helaan napas, atau cerita yang setengah malu-malu. Banyak pria di atas usia 60 yang diam-diam mengalami penurunan fungsi ereksi. Mereka tidak sakit, tidak mengeluh, tapi merasa kehilangan sesuatu yang dulu pernah ada. Kepercayaan diri, kedekatan, bahkan rasa berharga sebagai seorang suami. Tapi saya ingin mengatakan satu hal dengan tegas dan tulus. Ini bukanlah sebuah aib. Ini adalah sinyal dari tubuh. Dan kabar baiknya, sinyal ini bisa kita pahami dan tanggapi. Hari ini, kita akan berbicara dari hati ke hati. Tentang apa yang sebenarnya terjadi ketika keperkasaan mulai menurun. Dan langkah-langkah nyata yang bisa Bapak lakukan. Tanpa harus bergantung pada obat kuat. Atau solusi instan yang berisiko. Mari kita mulai perjalanan ini dengan kepala tegak dan hati yang terbuka. Karena merawat keintiman di usia lanjut bukanlah soal mengejar masa muda, melainkan tentang menjaga martabat dan kasih sayang yang telah dibangun puluhan tahun lamanya. Saya teringat satu kisah dari Pak Karim, seorang pensiunan petani dari Boyolali, usia 68 tahun. Beliau datang ke ruang praktik saya dengan wajah tenang. Tapi sorot matanya seperti menyimpan sesuatu. Setelah kami berbincang cukup lama, akhirnya beliau berkata pelan, "Saya bukan tidak cinta, Dok, tapi saya takut gagal. Dulu, saya dan istri selalu dekat. Kami biasa minum teh sore bersama, bercanda sebelum tidur. Sekarang saya lebih sering berpura-pura mengantuk, takut kalau istri merasa kecewa." Kalimat itu terdengar sederhana, tapi menyentuh dalam. Karena saya tahu, bukan hanya Pak Karim yang merasakannya. Banyak pria seusia beliau mengalami hal serupa. Bukan karena tidak ada cinta, bukan karena tubuh sudah sepenuhnya melemah, tapi karena mereka mulai kehilangan kepercayaan diri. Ada rasa malu yang tumbuh diam-diam ketika tubuh tidak lagi merespons seperti dulu. Saya pun bertanya padanya, "Apakah ibu marah atau menjauh?" Pak Karim menggeleng pelan. "Tidak, dokter, tapi saya tahu dia mulai bertanya-tanya. Dan saya sendiri makin diam." Bapak-bapak yang saya hormati, apakah Bapak pernah merasakan hal yang sama? Merasa keintiman yang dulu terasa hangat kini menjadi jauh, bukan karena pasangan berubah, tapi karena tubuh sendiri yang terasa tak lagi seperti dulu. Cerita Pak Karim bukan cerita tunggal. Di Indonesia, ribuan pria usia 60 tahun ke atas mengalami penurunan fungsi ereksi. Namun karena rasa malu, mereka memilih diam. Padahal, diam justru membuat masalah makin dalam. Hubungan menjadi renggang, komunikasi menurun, dan akhirnya tubuh pun makin sulit dipulihkan, karena tidak diberi perhatian sejak awal. Namun yang luar biasa dari Pak Karim adalah, beliau tidak berhenti di sana. Setelah berbincang, beliau berkata, "Kalau memang ini sinyal tubuh, saya ingin tahu apa yang bisa saya lakukan." Dan itulah titik baliknya. Karena keberanian untuk bertanya adalah langkah pertama menuju pemulihan. Hari ini saya ingin mengajak Bapak membuka ruang tanya yang sama. Bukan untuk mencari kesempurnaan, tapi untuk menjaga hubungan, martabat, dan kebahagiaan yang telah Bapak bangun sepanjang hidup bersama pasangan. Mari kita pahami bersama, apa sebenarnya yang terjadi dalam tubuh pria usia 60 ke atas, dan bagaimana kita bisa mulai memperbaikinya.
Banyak pria berpikir bahwa menurunnya fungsi ereksi adalah hal yang wajar, seiring bertambahnya usia. Namanya juga sudah tua, Dok, begitu kata sebagian besar pasien saya. Tapi apakah benar ini semata-mata soal usia? Mari kita bayangkan tubuh seperti sebuah orkestra. Untuk bisa menghasilkan satu nada yang indah, dalam hal ini ereksi, dibutuhkan kerjasama yang sempurna antara pembuluh darah, saraf, hormon, dan pikiran. Jika salah satu instrumen ini terganggu, maka nada yang keluar pun menjadi sumbang, tidak lagi sekuat dulu. Fungsi ereksi sangat bergantung pada kelancaran aliran darah. Saat pria terangsang, pembuluh darah di sekitar penis harus melebar, agar darah mengalir masuk dan tertahan. Tapi setelah usia 60, pembuluh darah seringkali mulai mengeras, sempit, atau tersumbat karena kolesterol tinggi, tekanan darah yang tidak stabil, atau kebiasaan duduk terlalu lama. Semua hal ini dapat menghambat aliran darah ke area vital. Di sisi lain, hormon testosteron, yang berperan besar dalam gairah dan energi pria, juga mengalami penurunan alami setelah usia 50. Hormon ini tidak hanya memengaruhi keinginan seksual, tapi juga berpengaruh terhadap suasana hati, kekuatan otot, dan rasa percaya diri. Penurunan kadar testosteron secara perlahan seringkali membuat pria merasa lebih mudah lelah, kurang semangat, bahkan menjadi pasif dalam hubungan. Dan jangan pula kita lupakan peran pikiran. Kecemasan, stres, atau rasa malu yang terus disimpan dapat menghambat respons tubuh, membuat otak mengirimkan sinyal berhenti alih-alih siap. Ini adalah hal yang sangat umum terjadi di usia lanjut, terutama ketika kepercayaan diri mulai goyah. Saya ingin bertanya, kapan terakhir kali Bapak memeriksa tekanan darah atau kadar kolesterol? Apakah Bapak pernah merasa cepat lelah, kehilangan semangat, atau mulai menarik diri dari pasangan? Jika iya, maka mungkin itu bukan semata karena usia, melainkan karena tubuh sedang memberi sinyal. Sinyal bahwa ada bagian dari orkestra tubuh kita yang perlu disetel ulang. Kabar baiknya, kita bisa memperbaiki itu semua. Dan kita akan mulai dengan 7 langkah ilmiah dan praktis, yang tidak memerlukan obat kuat atau suplemen mahal, melainkan cukup dengan perhatian, niat, dan kebiasaan baru yang bisa Bapak lakukan sendiri mulai hari ini. Bayangkan sungai kecil yang mengalir melewati halaman rumah di desa. Dulu airnya jernih, mengalir lancar, membawa kesejukan. Tapi seiring waktu, daun kering menumpuk, rumput liar tumbuh di pinggir, dan alirannya mulai tersumbat, tidak deras lagi. Itulah gambaran sederhana dari pembuluh darah kita saat memasuki usia 60 ke atas. Fungsi ereksi sangat bergantung pada kelancaran sirkulasi darah. Ketika pria merasa terangsang, darah seharusnya mengalir dengan cepat dan memenuhi jaringan di sekitar penis, lalu tertahan untuk mempertahankan ereksi. Namun jika pembuluh darah mulai kaku, menyempit, atau tersumbat oleh kolesterol, aliran itu akan terganggu. Ereksi pun menjadi lemah, tidak bertahan lama, atau tidak muncul sama sekali. Saya pernah bertemu Pak Hashim, 64 tahun, seorang mantan pedagang keliling. Beliau bercerita bahwa sejak tidak lagi berjualan, ia lebih sering duduk di rumah. Keluhan pertama yang muncul bukan lemah ereksi, tapi kaki mudah pegal dan sering kesemutan. Setelah diperiksa, ternyata tekanan darahnya tinggi dan kolesterol melebihi batas normal. Dalam kondisi seperti itu, aliran darah ke organ vital pun ikut terpengaruh. Dan ini bisa terjadi tanpa gejala yang jelas. Kadang tidak terasa sakit, namun tubuh mulai memberi sinyal-sinyal kecil. Dan penurunan ereksi bisa menjadi salah satunya. Apa solusinya? Pertama, periksakan tekanan darah dan kadar kolesterol secara rutin, minimal setiap 6 bulan. Kedua, hindari makanan tinggi lemak, jenuh seperti gorengan, daging berlemak, atau santan pekat yang berlebihan. Ketiga, mulai aktif kembali. Jalan kaki pagi selama 30 menit saja sudah cukup membantu melancarkan sirkulasi. Saya ingin bertanya, apakah Bapak masih rutin bergerak di pagi hari? Apakah ada waktu dalam seminggu untuk sekadar berjalan keliling halaman atau pasar? Jika belum, mungkin ini saatnya kita mulai kembali. Karena menjaga aliran darah bukan hanya soal kesehatan jantung,
tapi juga menyangkut keintiman dan semangat hidup di usia lanjut. Beberapa pria yang datang ke ruang praktik saya sering berkata, "Saya tidak lagi merasa tertarik, Dok, seperti hilang gairah, padahal tidak ada masalah besar." Saat saya tanya lebih lanjut, mereka juga mengeluh cepat lelah, suara makin pelan, dan emosi yang tidak stabil. Hal-hal ini seringkali berkaitan dengan penurunan kadar hormon testosteron, hormon utama yang memengaruhi gairah seksual, kekuatan otot, dan suasana hati pada pria. Setelah usia 50, kadar testosteron memang perlahan menurun setiap tahun. Penurunan ini mungkin tidak terasa secara langsung, namun dampaknya nyata terhadap kualitas hidup. Saya ingat seorang pasien, Pak Darto, 67 tahun, dari Sragen. Ia datang bukan untuk masalah seksual, tapi karena merasa mudah marah, tidur tidak nyenyak, dan mulai malas beraktivitas. Setelah dicek, ternyata kadar testosteronnya sangat rendah. Setelah mendapat terapi dan memperbaiki gaya hidup, semangat hidupnya perlahan kembali. Apa yang bisa dilakukan? Langkah awal adalah melakukan pemeriksaan kadar hormon testosteron, setidaknya setahun sekali. Apalagi jika sudah muncul keluhan seperti lemas, gairah menurun, atau otot mengecil. Pemeriksaan ini bisa dilakukan di laboratorium dengan arahan dokter. Namun menjaga keseimbangan hormon tidak selalu harus dilakukan dengan suntikan atau obat. Tidur yang cukup, menghindari stres berlebihan, makan protein sehat seperti telur dan ikan, serta rutin bergerak. Semua ini bisa membantu tubuh memproduksi hormon secara alami. Bapak, apakah dalam beberapa bulan terakhir Bapak merasa cepat lelah, tidak bersemangat, atau kurang percaya diri? Mungkin inilah saatnya tubuh meminta kita untuk lebih peduli. Karena saat hormon kembali seimbang, bukan hanya tubuh yang terasa lebih bertenaga, tetapi hubungan dengan pasangan pun menjadi lebih hangat dan bermakna. Beberapa waktu lalu, saya menerima seorang pasien bernama Pak Kusno, 66 tahun, pensiunan sopir angkutan desa. Beliau datang dengan keluhan yang cukup umum. Saya merasa makin sulit untuk bersama istri, padahal dulu tidak pernah ada masalah. Saat saya telaah riwayat kesehatannya, ternyata beliau rutin minum obat tekanan darah dan kolesterol selama hampir 5 tahun. Tanpa pernah bertanya efek sampingnya. Apa yang dialami Pak Kusno bukan kasus langka. Banyak pria usia lanjut mengonsumsi beberapa jenis obat setiap hari, mulai dari penurun tekanan darah, obat maag, hingga penenang ringan. Yang sering tidak disadari adalah sebagian dari obat-obat tersebut bisa memengaruhi fungsi ereksi. Tidak semua, tapi beberapa jenis memang bisa mengganggu sinyal saraf atau aliran darah ke organ vital. Saya tidak menyarankan untuk menghentikan obat. Justru yang penting adalah terbuka dan konsultasi. Tanyakan pada dokter atau apoteker. Apakah obat ini bisa memengaruhi kehidupan seksual saya? Jika iya, dokter biasanya dapat mengganti dengan jenis lain yang lebih ramah untuk fungsi seksual, tanpa mengganggu pengobatan utama. Bapak, apakah Bapak sedang mengonsumsi 2 atau 3 macam obat dalam sehari? Sudah berapa lama Bapak tidak meninjau ulang resep tersebut bersama dokter? Terkadang, hanya dengan mengganti satu jenis obat, perbedaan besar bisa dirasakan. Bukan hanya soal ereksi, tapi juga tentang kualitas tidur, suasana hati, dan kemampuan untuk menikmati hidup bersama pasangan. Tubuh kita di usia lanjut menjadi jauh lebih sensitif. Maka itu, jangan anggap sepele efek samping yang datang pelan-pelan. Justru sekaranglah waktu yang tepat untuk mulai mendengar lebih jernih apa yang tubuh ingin sampaikan. Di banyak desa yang pernah saya kunjungi, saya sering melihat pemandangan serupa. Pria lansia duduk lama di teras rumah, menonton televisi atau sekadar menatap jalan. Saat saya sapa dan bertanya, "Bapak masih sering jalan kaki pagi?" Sebagian besar tersenyum lalu menjawab, "Dulu iya, tapi sekarang rasanya sudah malas, Dok." Padahal setelah pensiun, justru tubuh kita perlu lebih sering diajak bergerak. Bukan olahraga berat seperti saat muda dulu, melainkan cukup aktivitas ringan yang dilakukan secara rutin. Gerakan sederhana dapat memperlancar aliran darah, memperkuat otot dasar panggul, dan membantu menjaga keseimbangan hormon. Saya ingat seorang pasien, Pak Santoso, 70 tahun,
yang awalnya mengeluh cepat lemas dan sering terbangun malam. Setelah saya sarankan untuk jalan kaki 20 menit setiap pagi dan melakukan peregangan ringan setelah subuh, perubahan positif mulai terasa. Dalam waktu 2 bulan, beliau melaporkan tidur lebih nyenyak dan merasa lebih segar saat bangun. Gerakan seperti apa yang cocok? Jalan kaki cepat keliling halaman atau desa, senam lansia, naik turun tangga pelan, atau sekadar menyapu halaman setiap pagi juga sudah cukup. Yang terpenting adalah melakukannya secara konsisten. Bapak, kapan terakhir kali tubuh Bapak berkeringat karena bergerak, bukan karena cuaca panas? Apakah Bapak masih punya rutinitas pagi yang melibatkan tubuh? Tubuh yang jarang digerakkan akan kehilangan kekuatannya secara perlahan, termasuk kekuatan yang berkaitan dengan fungsi ereksi. Maka jangan menunggu sampai otot benar-benar melemah. Mulailah dari langkah kecil hari ini, karena setiap gerakan adalah bentuk penghormatan kita pada tubuh yang telah menemani selama puluhan tahun. Tidak banyak pria yang tahu bahwa ada satu kelompok otot kecil tersembunyi di dasar panggul, yang sangat berperan dalam mempertahankan ereksi dan mengontrol ejakulasi. Otot ini tidak terlihat, tapi kekuatannya bisa menentukan apakah seorang pria tetap percaya diri bersama pasangan di usia lanjut. Latihan ini dikenal dengan nama senam kegel. Saya pernah menjelaskan hal ini kepada Pak Mahfud, 65 tahun, yang datang konsultasi dengan keluhan cepat lemah saat bersama istri. Ia mengira solusinya adalah obat, tapi setelah saya arahkan untuk melatih otot dasar panggul secara rutin, hasilnya justru melebihi harapan. Setelah 3 bulan, Pak Mahfud merasa tubuhnya lebih kuat dan mampu bertahan lebih lama, tanpa bantuan obat apapun. Latihan ini sebenarnya sangat sederhana. Bisa dilakukan saat duduk, berbaring, atau bahkan di mobil. Caranya, bayangkan Bapak sedang menahan buang air kecil. Tahan otot itu selama 5 detik, lalu lepaskan. Ulangi 10 kali dalam satu sesi. Lakukan 3 sesi sehari. Latihan ini tidak membutuhkan alat bantu, tidak menimbulkan risiko, dan tidak membuat lelah. Namun hasilnya akan terasa nyata jika dilakukan secara rutin. Bapak, apakah Bapak pernah mencoba latihan ini sebelumnya? Atau mungkin baru pertama kali mendengar? Jangan khawatir, tidak pernah ada kata terlambat untuk mulai. Otot panggul, seperti otot lainnya, bisa dilatih dan dikuatkan. Dengan konsistensi, senam kegel dapat menjadi salah satu kunci penting untuk menjaga vitalitas pria di atas usia 60 tahun. Bukan hanya untuk keintiman, tapi juga untuk kendali tubuh secara keseluruhan, termasuk mencegah kebocoran urin dan menjaga postur yang stabil. Bapak, banyak sekali pria seusia Bapak yang datang ke saya sambil mengeluh. Dok, saya sudah coba macam-macam suplemen, tapi tetap saja tidak terasa perubahan. Ketika saya tanya, ternyata setiap pagi mereka masih sarapan dengan nasi putih, 2 gorengan, dan teh manis. Siang harinya makan mie instan atau soto daging berlemak. Malam kadang hanya makan seadanya, tanpa buah, tanpa sayur. Mereka mengira yang penting kenyang, padahal di usia ini, tubuh kita membutuhkan lebih dari sekadar rasa kenyang. Saya ingin mengajak Bapak melihat kembali apa yang kita makan setiap hari. Karena makanan itu bukan hanya sumber tenaga, tapi juga penentu apakah tubuh kita mampu menjaga fungsi-fungsi penting, termasuk fungsi ereksi. Banyak orang tidak sadar bahwa aliran darah, hormon, dan daya tahan otot pria itu sangat dipengaruhi oleh isi piring kita. Makanan yang banyak serat dan kaya gizi bisa membantu melancarkan pembuluh darah, menyeimbangkan hormon testosteron, dan menjaga jantung tetap kuat. Sayuran hijau seperti bayam atau brokoli, misalnya, mengandung zat yang membuat pembuluh darah lebih lentur. Buah-buahan seperti pisang, semangka, atau alpukat juga tidak kalah penting karena mendukung produksi hormon dan menambah energi secara alami. Jika Bapak menyukai ikan, terutama yang mengandung lemak sehat seperti salmon atau tongkol, itu sangat baik untuk menjaga sirkulasi dan kesehatan jantung. Dan jangan lupakan kacang atau biji-bijian yang banyak mengandung zinc dan zat pembentuk protein otot. Sebaliknya, kalau tubuh terus-menerus menerima gorengan, makanan tinggi garam, atau minuman manis dalam botol, maka pembuluh darah lama-lama jadi kaku. Hormon juga jadi tidak stabil.
Belum lagi kalau ditambah kebiasaan merokok atau sesekali minum alkohol, itu ibarat menutup sendiri jalan bagi tubuh untuk bisa pulih. Saya ingin bertanya, selama ini apakah Bapak memilih makanan karena rasanya enak atau karena tubuh memang membutuhkannya? Kapan terakhir kali Bapak mengisi piring dengan warna hijau, kuning, merah dari sayur dan buah segar? Kalau hari ini Bapak mulai menata isi dapur dan isi piring, itu sudah merupakan satu langkah besar. Karena kesehatan kejantanan pria bukan dimulai dari apotek atau warung jamu, tapi justru dari dapur dan cara kita menghargai tubuh sendiri, lewat makanan yang baik. Ada satu hal yang sangat ingin saya sampaikan kepada Bapak dengan hati-hati, karena ini menyangkut keselamatan. Di usia 60 ke atas, tubuh kita tidak lagi sama seperti dulu. Jantung bekerja lebih pelan, tekanan darah naik turun, dan metabolisme juga berubah. Maka itu, setiap yang kita konsumsi, terutama yang berkaitan dengan keperkasaan, harus benar-benar diperiksa dengan bijak. Saya pernah menangani pasien yang datang ke ruang praktik dalam kondisi jantung berdebar hebat. Wajahnya pucat, nafasnya pendek. Setelah saya tanya, ternyata malam sebelumnya ia mencoba minum kopi yang dijual di warung dengan label kuat. Katanya, teman menyarankan karena katanya bisa langsung terasa efeknya. Namun justru itulah yang berbahaya. Banyak produk jamu atau minuman instan yang dijual bebas di pasaran mengandung bahan kimia keras. Bahkan ada yang diam-diam dicampur sildenafil dosis tinggi. Zat yang seharusnya hanya boleh digunakan atas resep dokter dan dalam pengawasan ketat. Masalahnya, bahan itu tidak dicantumkan di label. Dan tubuh lansia sangat rentan terhadap efek sampingnya. Bisa memicu lonjakan tekanan darah, detak jantung yang tidak teratur, bahkan serangan jantung mendadak. Bapak, jika selama ini Bapak merasa tergoda untuk membeli obat kuat dari media sosial, warung, atau toko online, saya mohon, tunda dulu sejenak. Lebih baik Bapak konsultasi ke dokter, apalagi dokter andrologi. Mereka bisa membantu mengevaluasi kondisi jantung, kadar hormon, dan memberikan saran yang sesuai, aman, dan terarah. Menjaga keperkasaan bukan soal efek cepat atau keras seketika, melainkan soal keberanian untuk merawat tubuh dengan cara yang benar, tenang, dan penuh tanggung jawab. Tubuh Bapak telah bekerja keras selama puluhan tahun. Jangan sampai tubuh rusak hanya karena tergoda janji hasil instan. Kita masih bisa menjaga kedekatan dengan pasangan, tanpa harus mengorbankan keselamatan diri sendiri. 3 bulan setelah kunjungan pertamanya, Pak Karim kembali ke ruang praktik saya dengan wajah yang berbeda. Ia datang tidak lagi dengan tatapan ragu, tapi dengan senyum tenang dan langkah yang mantap. Duduk di kursi, beliau berkata, "Saya tidak mengatakan semuanya sudah kembali seperti dulu, Dok. Tapi sekarang saya tahu apa yang sedang terjadi dalam tubuh saya. Saya tidak lagi malu, karena saya sedang merawat diri." Beliau bercerita bahwa sejak rutin berjalan pagi, mengurangi gorengan, dan melakukan senam kegel, tidurnya menjadi lebih nyenyak. Ia merasa lebih segar saat bangun, lebih percaya diri saat berbicara dengan istri, dan yang paling penting, mereka pun mulai bisa tertawa bersama lagi sebelum tidur. Bapak-bapak yang saya hormati, perubahan kecil seperti itu memang tidak terdengar luar biasa. Namun justru di usia emas ini, perhatian-perhatian kecil bisa memberi dampak besar. Karena yang kita jaga bukan sekadar fungsi tubuh, melainkan juga kehangatan hubungan, ketenangan hati, dan harga diri sebagai seorang suami yang tetap ingin hadir sepenuhnya untuk pasangannya. Pak Karim tidak mencari keajaiban. Beliau hanya ingin kembali merasa hidup. Dan menurut saya, itu adalah harapan yang sangat mulia. Harapan yang juga bisa Bapak mulai wujudkan mulai hari ini. Bapak, hari ini kita sudah menempuh perjalanan yang bermakna. Kita telah membahas bersama apa yang sebenarnya terjadi saat fungsi ereksi mulai melemah di usia 60-an. Dan yang lebih penting, kita telah mengenali 7 langkah sederhana yang dapat dilakukan tanpa bergantung pada obat kuat. Mulai dari menjaga aliran darah, menyeimbangkan hormon, mengevaluasi obat yang sedang dikonsumsi, bergerak aktif setiap hari, melatih otot panggul, memperbaiki pola makan, hingga menghindari produk-produk instan yang berisiko membahayakan tubuh. Semua ini bukan sekadar untuk memperbaiki fungsi tubuh,
tapi untuk mengembalikan rasa percaya diri, kehangatan dalam hubungan, dan martabat sebagai seorang pria yang ingin tetap hadir sepenuhnya untuk pasangannya. Saya ingin mengajak Bapak memilih satu langkah kecil untuk mulai besok pagi. Tidak perlu banyak. Cukup satu kebiasaan baru saja, dilakukan dengan tulus dan penuh konsistensi. Karena justru dari sana, perubahan besar bisa tumbuh perlahan. Jika Bapak merasa video ini bermanfaat, mohon tekan tombol suka agar lebih banyak pria lain di luar sana juga bisa mendapatkan manfaatnya. Jangan ragu untuk berkomentar di bawah. Ceritakan pengalaman atau pertanyaan Bapak, agar kita bisa belajar dan saling menguatkan. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasi, agar Bapak tidak ketinggalan video-video berikutnya yang akan membahas lebih banyak hal penting tentang kesehatan pria dan lansia, dengan bahasa yang ringan dan penuh empati. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga Bapak selalu sehat, tetap semangat, dan menjadi pasangan yang penuh kasih di usia emas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.